adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Cici berharap kalian semua sehat-sehat, baik-baik, dan penuh sukacita. Pagi ini kembali kita akan beribadah bersama dalam IHMPA Perkat PA GPB Jemaat Nazaret. Mari kita berteduh sejenak untuk mengawali ibadah. Adik-adik sekalian, Tuhan begitu mengasihi kita, kasih-Nya selalu besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya gak heran kalau kita harus selalu memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Seperti yang kita sudah pelajari melalui firman Tuhan di minggu yang lalu. Pagi ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, mengawali ibadah ini dengan Kidung Ceria nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyikan bersama. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di pada diriku, di asuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbagi benar di asuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai IHMPA AT. Berkatilah agar IHMPA AT ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, berkati juga Engkau dan Enci yang akan menceritakan firman Tuhan, dan kiranya kami dapat mengerti apa yang diceritakan oleh Enci dan aku nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 99 ayat 1-5. Tuhan, Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita siapkan hati untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam melayani firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, syukur dan terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan tekun dan hikmat mengikuti dan mendengarkan, agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri
untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik, bacaan Alkitab pagi ini dari Perjanjian Lama, Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai dengan ke-10 yang akan dibacakan oleh teman kita, Day Sulipati. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya lah ikat pinggang, dikenakannya lah gamis, dikenakannya lah baju efod, diikatkannya lah sabuk baju efod, dan dikebatkannya lah sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepala, dan di atas serban itu di belah depan ditaruhnya lah patah emas, yakni jamang yang kudus, seperti orang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskanlah semuanya itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pagi ini merupakan kisah penahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi umat Israel. Proses ini dipimpin oleh Musa saudaranya. Kita bisa baca dalam Imamat 8 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman pada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah perkemahan. Di sini kita dapat melihat bahwa Musa melakukan semua yang Tuhan perintahkan secara benar, dan apa yang Musa lakukan bukan dari kehendaknya atau maunya sendiri, tapi semata-mata adalah perintah Tuhan. Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas panggilan seorang imam. Untuk melakukan itu tidak gampang untuk Musa, karena tugas pengudusan itu sulit. Karena Musa sendiri harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Susah ya? Benar adik-adik, susah. Tapi kita tidak usah takut karena kami mempunyai Roh Kudus. Oleh karena itu, undanglah Roh Kudus untuk menguasai dan memimpin kita supaya dapat melakukannya. Apalagi saat-saat ini kita melihat keadaan semakin tidak baik, penuh dengan kejahatan yang dilakukan manusia sendiri. Untuk itu, teladanilah Musa yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan dengan benar. Disinilah letak keteladanan Musa sebagai pelayan Tuhan. Dia menjalankan semua perintah Tuhan dengan benar dan taat. Caranya bagaimana? Nah,
Kalau orang tua bicara, jangan dibantah atau memotong pembicaraan orang tua. Jika melakukan sesuatu, tidak bersungut-sungut. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Menjauhi kejahatan, benci, iri hati, marah. Tapi sabar, murah hati, dan taat melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketaatan kita kepada Allah itu akan membawa berkat di dalam hidup kita. Kiranya kita semua mampu untuk mendengar dengan baik dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hening sejenak. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian pujian dari Kidung Ceria 228 dengan ragam Kidung Jemaat 365B. Kidung Ceria 228, tapi ragamnya diambil dari Kidung Jemaat 365B. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku takhta kebesaranmu, takhta kebesaranmu. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk dalam aktivitas. Aktivitasnya ialah yang pertama, adik-adik menjawab kedua belas suku dipersatukan dalam persekutuan ibadah bersama dalam kemah suci atau kemah pertemuan. Adik-adik, sebutkanlah nama-nama kedua belas suku Israel. Soal yang kedua ialah Musa mentabiskan Harun dan anak-anaknya dan diberikan pakaian khusus yang sesuai dengan jabatan mereka. Sebutkan nama pakaian khusus para imam tersebut. Adik-adik dapat menjawab soal tersebut di Google Form yang tersedia, dan adik-adik setelah selesai mengerjakan silakan kumpulkan ke grup WhatsApp anak tanggung. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mohon bimbinglah kami dengan roh-Mu agar mencerminkan keteladanan Kristus bagi sesama. Kami bersyukur padamu karena Engkau telah berbuat banyak dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi, serta berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah walaupun secara daring.
Kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus berkatilah pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintah, bangsa dan negara Indonesia agar damai, sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti ibadah IHMPA secara online. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-Mu agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan PLKTA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik dan sukacita. Agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar memuliakan nama-Nya, agar memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Adapun hidupku ini
kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Seperti biasa adik-adik menyiapkan persembahannya dan amplopnya. Lalu kita akan memberikan persembahan syukur sambil menyanyi dari Kidung Ceria 356 baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita akan menyerahkan melalui doa persembahan. Semua sikap berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kami bersyukur atas semua pemberian Tuhan kepada kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan diberkati Tuhan Yesus dan dapat digunakan untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Warta PA hari ini seperti biasa. Yang pertama adalah latihan paduan suara, tetap akan kita lakukan secara online melalui Zoom. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam paduan suara, bisa menghubungi pengurus Pelkat PA atau bisa langsung hubungi Enci Vivi ya. Warta yang kedua, ucapan selamat ulang tahun. Wah, ternyata baru-baru ini ada Enci Agatha yang berulang tahun. Selamat ya Enci. Lalu ada juga adik klien yang berulang tahun, yaitu adik IJ. Selamat ulang tahun ya buat Ci Agatha dan adik IJ. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pengurus Pelkat PA dan seluruh pelayan PA mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini melayani melalui puji-pujian. Mulai dari kelompok Enci Susi, yaitu Ella, Meta, Nadine, Stefanus, dan Day. Dan yang selanjutnya, terima kasih juga kepada adik Ilea dari kelompok Enci Nini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Demikianlah Warta PA hari ini. Jangan lupa untuk hadir kembali di ibadah minggu pelayanan anak minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah masuk ke penghujung ibadah hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 366, yaitu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Adik-adik, kita masuk ke penutupan pada ibadah hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Sebelum berdoa, Enci mau mengingatkan jangan lupa minggu depan di waktu yang sama jam 9 dan hari Minggu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami telah mendengarkan ibadah hari Minggu
pelayanan anak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Enci dan Engku dapat kami pahami, dapat kami terapkan dalam perilaku kami sehari-hari dan mencerminkan anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami dan juga khususnya dalam pelajaran kami, dalam keluarga kami, dalam semua kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan.